فلا مضل له ولا هادي له شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله. Alhamdulillah, kita sama-sama dapat melaksanakan keinginan yaitu biasanya disebut pengajian atau rutinan. Alhamdulillah kita lakukan puja dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam rutinan yang diadakan di setelah 6 kali Ramadan. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kedzaliman menuju zaman yang moderat. Yang selanjutnya yang ketiga, kami ini terima kasih kepada segenap sahabat yang pada malam hari ini alhamdulillah diadakan di musola Sunan Kalijaga. Alhamdulillah. Ya, sekedar ini bukan mau itu hasanah ya. Bukan mau itu hasanah, kurang tepat kalau itu hasanah. Ini apa namanya? Sekedar mengisi kegiatan karena ada tema tentang pengajian lebih daripada 30 menit mungkin tak imam tadi sudah kemarin sudah ngobrol kalau bisa diadakan seperti ini ada kajian apa ada dari misi mungkin dari kita saja tidak apa-apa. Mungkin untuk selanjutnya mungkin Mas Anung bisa Mas Imam bisa ya terus selanjutnya dan mungkin yang lebih ya mungkin Mas Imam itu punya tesis punya skripsi itu bisa jadikan muhasabah pengetahuan sama-sama karena sekedar ini tadi sudah dikenalkan oleh Mas Imam tentang hakikat doa kalau organ atau keistimewaan doa. Di sini saya juga ada tentang hakikat doa dalam kehidupan Muslim. Kita ini sesungguhnya itu orang berharga, semuanya isinya doa-doa semua. Ya, ada hadis mengatakan man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Itu semuanya ada di waktu berhadap itu semuanya la ilaha illallah tauhid. Ya, makanya untuk penyampaian sedikit saja, yaitu berkaitan dengan doa. Sebelum kita mengawali, marilah kita sama-sama kita Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ada yakni surah Al-Baqarah. Ini surah Al-Baqarah yang sering kita dengar. Jadi dalam ayat dikatakan bahwa apabila ada seorang apa kata Allah di sini. Dalam ayat mengatakan apa kata Allah? Kalau ada yang tanya tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kalau ada yang tanya tentang aku, maka aku ini adalah dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Kalau ada yang mau memohon kepadaku, maka aku akan kabulkan permohonannya.
Dari sini jelas bahwasanya apa? Doa ini, setiap doa yang kita minta semuanya insyaallah akan dikabulkan. Bahkan bukan akan dikabulkan. Ya. Dan Allah di mana? Sangat dekat sekali. Ud'uni fastajib lakum. Maka perintah doa di sini adalah wajib. Seperti mana halnya surat Aqimus shalah wa atuz zakat, itu kan wajib. Perintah untuk melaksanakan sholat, perintah untuk melaksanakan zakat. Ayat mengatakan ud'uni fastajib lakum. Ud'uni. Selanjutnya, seseorang Arab usul datang menghadap Rasulullah SAW. Dia bertanya tentang Tuhan. Pertanyaannya, Muhammad, Tuhan itu jauh atau dekat? Apabila Tuhan itu jauh, maka akan saya panggil dia dengan suara keras. Tapi apabila Tuhan itu dekat, maka akan saya panggil dia dengan suara pelan saja. Jadi ada yang ya Allah, sesungguhnya Allah sudah dekat. Apa yang ada di hati kita itu sesungguhnya Allah sudah Maha mengetahui. Imam Syaukani dalam kitabnya yang bertajuk Tuhfatul Dzakirin menyebutkan bahwa doa merupakan inti dari ibadah, maka akan tidak lengkap jika ibadah tanpa doa. Maka ada yang mengatakan bahwasanya dalam hadis ad-du'a wal ibadah. Karena dalam satu ungkapan atau hadis ini adalah doa adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah, apa makna ibadah? Ibadah yaitu ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardahu min aqwalin wa dhahirin batinan wa dhahiran, min aqwal wal af'al dhahiran wa batinan. Itu yang dikatakan atau makna ibadah. Banyak ibadah makna-makna. Dalam tafsir mengatakan ada ibadah tentang hal apa? Maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang berpendapat bahwasanya ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardahu min aqwalin wa af'alin dhahiran wa batinan. Kalau kita umpamakan kita dalam kajian atau kita mengadakan majelis zikir sholawat pada malam hari ini, yuhibbullah, dicintai Allah, ya, wa yardallah, diridhai Allah, dhahiran wa batinan. Ya, apalagi pekerjaan dagang, yuhibbullah, dicintai, wa yardallah, dhahiran wa batinan, dicintai Allah. Nah, seandainya mencuri, dia melaksanakan amalin dhahiran wa batinan. Tapi di sini kan la yuhibbullah, tidak dicintai Allah, la yardallah, dan tidak diridhai Allah. Maka konteks dalam ibadah di sini yaitu dicintai Allah, disukai Allah, diridhai Allah dari perkataan, perbuatan, dhahiran wa batinan. Selanjutnya, nah, di sini juga tadi sudah didiskusikan tentang doa. Tujuan berdoa antara lain yaitu memohon selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar selamat di dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat, untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Di sini ada kita singkat ya karena waktu. Nah, bagaimana orang itu berdoa? Harus di antara yang harus dihindari dengan apa? Satu,
di antara yang harus dihindari ketika berdoa harusnya bagaimana? Untuk dunia dan akhirat saja. Ini yang harus dihindari bagaimana ini? Untuk dirinya saja atau untuk dunia saja. Ini di antara yang harus dihindari ketika berdoa adalah berdoa ketika di dunia saja. Maka dalam hadis mengatakan doa itu apa? Dalam doanya Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka berdoa itu harus dua ini konteksnya. Doa untuk dunia iya, doa untuk akhirat juga iya. Maka jangan sampai ketika doa hanya keperluannya dunia saja, karena juga kita ya dunia juga iya, akhirat pun juga iya. Terus yang juga harus dihindari dengan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Jangan sampai ketika berdoa untuk dirinya, bahwasanya kita itu juga berdoa salah satunya untuk kita iya, orang lain iya, semuanya. Maka ada 3 kategori ketika doa itu. Pertama apa? Berdoa, minta doa, dan mendoakan. Berdoa, minta doa. Karena Karena ketika kita itu belum tentu yang doa kita langsung dikabulkan. Bisa jadi doanya imam itu lebih dikabulkan daripada doanya kita. Ya. Selanjutnya jangan sampai malu untuk berdoa. Berdoa, minta doa, ya, terus mendoakan. Ya selalu kita mendoakan apa yang kita apa yang untuk kebaikan orang lain. Bahwasanya kita mendoakan orang lain itu akan kembalinya kepada diri kita sendiri. In ahsantum fusikum wa in asatum falaha. In ahsantum li anfusikum. Ya. Untuk selanjutnya doa ini yang terakhir. Doa itu ada 2, yaitu doa meminta sesuatu, ya, atau ketika dalam masalah. Berdoa jangan ketika butuh saja, karena Allah enggan mengabulkan baik ketika sedang lapar atau sepi, sakit atau sehat, ketika miskin atau ketika sudah kaya. Berdoa tetap harus dilakukan. Berdoa ketika telah kaya, sehat, mapan dalam rangka bersyukur. Maka dalam hadis Rasulullah meskipun telah dijamin masuk surga tetap saja berdoa. Apa jawaban beliau? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu ketika Rasulullah SAW ditanya sahabat, ya Rasul, jenengan ini pun sudah dijamin masuk surga, tapi masih melaksanakan doa, sholat. Tapi dalam salah satunya itu beliau mengatakan, bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur, hamba yang bersyukur? Itulah kata Rasulullah SAW. Apalagi kita ya. Nah itu ya, mungkin ini yang mungkin bisa saya sampaikan sekilas saja. Saya pernah ngomong sama Mas Imam, kalau bisa ya Mas Imam yang lain di rutinan, kalau sekedar untuk Ramadan baik gerakan mobil nanti yasinan baik, tapi untuk pengetahuan yang lain coba dicari dengan teman-teman atau dengan sahabat-sahabat yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini bukan mu'idul hasanah ya, bukan mu'idul hasanah, kurang tepat kalau mu'idul hasanah. Sekian. Assalamualaikum. Allahumma ja'al hadzal majlis khalisan li wajhikal karim. Amin. Allahumma ja'al mizanan hasanah fi kulli yawmin qiyamah. Yawmun la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin illa hasbunallahu ala taufiq wa sadaq. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.